Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, pernahkah kita berpikir sejauh mana dosa masa lalu bisa menghalangi kita dari rahmat Allah? Bahkan di tempat paling suci sekalipun, hari ini kita akan menyelami sebuah kisah nyata yang mengguncang jiwa. Tentang seorang anak yang sangat berbakti dan ibunya yang menyimpan rahasia kelam. Kisah ini adalah pengingat keras tentang keadilan Allah yang tak pernah luput. Mari kita mulai dengan Hasan, seorang pemuda yang memulai hidupnya dari nol. Dengan tangan terampilnya, ia menjahit dan memotong pakaian, membangun usahanya dari sebuah toko kecil hingga menjadi saudagar kaya raya. Hartanya melimpah, namun ada satu harta yang paling ia jaga: baktinya kepada sang ibu. Baginya, ridha ibu adalah ridha Allah. Setelah merasa finansialnya cukup stabil, Hasan memutuskan untuk menunaikan ibadah haji pertamanya. Dengan penuh haru, ia berpamitan pada ibunya, "Ibu, doakan Hasan. Insya Allah, tahun depan kita berangkat haji bersama." Doa seorang anak yang tulus didengar oleh langit. Hasan pun berangkat, menunaikan setiap rukun haji dengan khusyuk. Benar saja, sepulangnya dari tanah suci, keberkahan seolah mengalir tanpa henti. Tokonya semakin maju, rezekinya berlipat ganda. Tepat setahun kemudian, janji itu pun ia tepati. Hasan berhasil mengumpulkan uang yang lebih dari cukup untuk membawa ibunya berhaji. Betapa bahagianya hati mereka membayangkan momen indah saat bersama-sama memandang Ka'bah. Perjalanan suci itu dimulai dengan penuh sukacita. Namun, takdir punya rencana lain. Sesampainya di pelataran Masjidil Haram, dengan dada berdebar bangga, Hasan menunjuk ke arah Ka'bah. "Ibu, lihatlah, itu Ka'bah, Bu," serunya, menantikan air mata haru dari sang ibu. Tapi yang terjadi justru keheningan yang mencekam. Ibunya hanya diam, wajahnya pucat pasi. Dengan suara bergetar, sang ibu berkata, "Hasan, anakku, ibu tidak bisa melihat apa-apa. Mengapa di sini gelap sekali?" Hasan terperanjat. Ia mengira ibunya mendadak sakit. Tanpa pikir panjang, ia segera membawa ibunya menjauh dari Masjidil Haram untuk mencari pertolongan. Ajaibnya, begitu mereka melangkah keluar dari area masjid, penglihatan sang ibu perlahan kembali normal. Penasaran, mereka mencoba lagi. Namun, kejadian yang sama terulang. Begitu kaki mereka kembali menginjak tanah suci Masjidil Haram, mata sang ibu kembali dibutakan. Sama sekali tak mampu melihat Baitullah. Dunianya menjadi gelap gulita di tempat yang paling terang benderang oleh cahaya iman. Meski diliputi kebingungan dan kesedihan, Hasan tidak menyerah. Dengan sabar, ia tetap membimbing ibunya yang buta untuk menyelesaikan tawaf dan sa'i, memapahnya di tengah lautan manusia. Mereka pun kembali ke tanah air dengan 1000 tanda tanya di dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Hasan adalah cerminan anak yang tak kenal putus asa. Selama 7 tahun berterit-turit, ia membawa ibunya berhaji, berharap keajaiban akan turun. Namun selama 7 kali itu pula, setiap kali mereka berada di Masjidil Haram, penglihatan ibunya selalu sirna. 7 kali kesempatan, 7 kali kegagalan melihat kiblat umat Islam. Hasan sudah membawanya ke berbagai dokter mata terhebat. Namun, semua memberikan diagnosis yang sama. Secara fisik, mata ibunya sehat walafiat, tidak ada kelainan apapun. Merasa buntu oleh logika medis, Hasan teringat pada gurunya, seorang imam besar yang terkenal akan kearifan dan kedekatannya dengan Allah. Ia pun menempuh perjalanan jauh, menyeberangi lautan, demi mencari secercah petunjuk. Setelah mendengar seluruh kisah pilu itu, sang guru meminta waktu untuk berbicara empat mata dengan ibu Hasan. Dengan tatapan lembut, namun menusuk, sang guru bertanya, "Ibu,
Apakah ada janji yang belum ibu penuhi? Apakah ada dosa besar yang belum ibu taubati? Pertanyaan itu menghunjam langsung ke lubuk hati sang ibu. Selama 7 hari, ia mengunci diri, merenung dalam keheningan yang menyiksa. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia menemui sang guru seorang diri. Di hadapan ulama itu, bendungan air mata yang ia tahan selama puluhan tahun, akhirnya jebol. Ia mengakui dosa pertamanya. Dulu, saat masih muda, ia bekerja sebagai perawat bayi. Tergoda oleh imbalan harta, ia tega menukar bayi-bayi di rumah sakit. Bayi perempuan ditukar dengan bayi laki-laki, menghancurkan garis keturunan dan takdir banyak keluarga demi pundi-pundi uang. Namun, pengakuan itu belum selesai. Dosa kedua yang ia ungkapkan jauh lebih mengerikan dan membuat bulu kuduk berdiri. Sang ibu mengaku, ia juga bersekutu dengan para penyihir untuk mempermudah praktik kotor mereka. Ia sering memasukkan benda-benda sihir dan santet ke dalam jasad jenazah yang ia mandikan sebelum jenazah itu dikafani dan dikuburkan. Sebuah penghinaan besar terhadap kesucian orang yang telah meninggal. Sang guru menjelaskan dengan berat hati betapa besarnya dosa-dosa tersebut di hadapan Allah. Mengacaukan nasab dan mencemari jenazah adalah kezaliman yang luar biasa. Itulah hijab, penghalang tebal yang membuat matanya tak mampu memandang kemuliaan Ka'bah. Tidak lama setelah pengakuan yang memilukan itu, sang ibu menghembuskan napas terakhirnya. Hasan, dengan hati yang hancur, mempersiapkan pemakaman ibunya. Namun, keanehan belum berakhir. Saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, sebuah fenomena ganjil terjadi. Lubang kubur yang telah digali tiba-tiba menutup dengan sendirinya. Seolah-olah bumi menolak untuk menerima jasad itu. Mereka mencoba menggali di tempat lain, tapi hal yang sama terus berulang. Tanah seakan-akan memuntahkan kembali setiap cangkulan. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang lelaki misterius berjubah hitam. Ia berkata, "Biar aku yang mengurusnya, tapi syaratnya, jangan ada satupun dari kalian yang menoleh ke belakang." Hasan dan para pelayat pun menuruti. Namun, rasa penasaran yang membuncah ditambah keputusasaan membuat Hasan tak tahan. Ia melanggar larangan itu. Ia menoleh, dan apa yang dilihatnya adalah pemandangan neraka di dunia. Api yang dahsyat berkobar dari dalam tanah, membakar jenazah ibunya. Sebuah percikan api bahkan menyambar dan melecut wajah Hasan. Sejak saat itu, separuh wajah Hasan melepuh karena luka bakar yang aneh. Rasanya sakit dan perih tanpa henti. Sebuah luka yang tak bisa disembuhkan oleh obat apapun. Sang guru menjelaskan, itu adalah cipratan azab untuk dosa-dosa besar ibunya. Dan bekas luka itu adalah pengingat abadi bagi Hasan. Hasan menjalani sisa hidupnya dalam taubat yang tak pernah putus, memohon ampunan untuk dirinya dan terutama untuk ibunya. Hingga suatu hari, atas kehendak dan kasih sayang Allah, luka bakar di wajahnya tiba-tiba sembuh total tanpa bekas. Sebuah pertanda bahwa taubatnya yang tulus telah diterima. Sobat beriman, kisah Hasan dan ibunya ini bukanlah dongeng pengantar tidur. Ini adalah cerminan nyata dari firman Allah bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ujian kebutaan sang ibu di tanah suci adalah hukuman sekaligus peringatan atas dosa-dosanya di masa lalu. Jangan pernah meremehkan dosa dan jangan pernah menunda taubat, karena kita tidak pernah tahu kapan dan dalam bentuk apa keadilan ilahi akan datang mengetuk pintu hidup kita. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.